Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natrian Wayotario, NIM 25060404039 dari Prodi PKO. Sini saya akan menjelaskan hakikat psikologi pendidikan dan guru sebagai agen perubahan. Pengertiannya psikologi hakikat pendidikan dengan guru sebagai agen perubahan, yaitu psikolog dari cabang ini mengkhususkan diri pada cara memahami pelajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Psikolog pendidikan merupakan sumbangasi dari ilmu pengetahuan psikolog terhadap dunia pendidikan. Dalam kegiatan pendidikan, pembelajaran, pengembangan kurikulum, proses belajar mengajar, sistem evaluasi, dan layanan counseling merupakan serta beberapa kegiatan utama dalam pendidikan terhadap peserta didik dan pendidik. Psikolog pendidikan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia belajar dalam pendidikan, pengaturan, efektivitas, intervensi pendidikan, psikolog pengajaran, dan psikolog sosial. Di sini ruang lingkup psikolog pendidikan dibagi menjadi 5, yaitu pertama perkembangan peserta didik, yang kedua gaya belajar dan kepribadian, ketiga motivasi dan emosi pembelajar, keempat perbedaan individu dalam belajar, dan 5 masalah belajar dan solusinya. Untuk perkembangan peserta didik, guru dapat melihat progres dari anak didiknya dari pembelajaran seperti sub tema yang diajarkan untuk minggu pertama sampai hingga minggu terakhir. Guru harus bisa memprogres anak didiknya. Yang kedua, gaya belajar dan kepribadian. Gaya belajar dibagi ada beberapa gaya belajar, dan guru harus mengerti gaya belajar dari keseluruhan mendominan seperti apa, dan kepribadiannya bisa membaca kepribadian anak didiknya. Yang ketiga, motivasi dan emosi belajar. Selain gaya belajar, motivasi untuk belajar juga perlu, dan emosi dalam belajar untuk mengontrol pemikirannya agar tidak jenuh dan emosi saat pembelajaran. Keempat, perbedaan individu dan dalam belajar. Perbedaan individu dalam belajar yaitu masuk lagi ke gaya belajar. Setiap individu pasti berbeda-beda dalam belajarnya. Kelima, masalah belajar dan solusinya. Psikolog guru harus mengajarkan agar kita bisa memberi solusi dari masalah belajar yang didapat. Manfaat psikolog pendidikan bagi guru dibagi menjadi 4, yaitu memahami karakteristik siswa, kedua meningkatkan komunikasi guru dengan siswa, ketiga menyusun metode pembelajaran yang tepat. Yang pertama, memahami karakteristik siswa seperti gaya belajar, emosional dalam pembelajaran, dan bisa membaca kepribadian siswa. Yang kedua, meningkatkan komunikasi guru dengan siswa. Ini memudahkan kita agar dapat memotivasi anak didik dan memberikan solusi dari masalah belajar yang dihadapi, dan agar bisa lebih selaras. Ketiga, menyusun metode pembelajaran yang tepat. Setiap kurikulumnya pasti ada metode-metode yang berbeda untuk pembelajarannya, dan kita harus efektif untuk menyusun metode pembelajaran yang tepat. Keempat, mengelola kelas secara efektif. Yang dimaksud mengelola kelas secara efektif yaitu dengan cara pembelajaran yang tidak mendominan dalam hanya semata-mata pembelajaran dan hanya pelajaran, tidak ada seperti ice breaking. Selanjutnya, guru sebagai agen perubahan. Guru sebagai agen perubahan adalah pendidikan profesional, tidak hanya menyampaikan pengetahuan tapi juga bertugas membentuk karakter dan kompetensi siswa yang unggul, serta mendorong inovasi, memfasilitasi perubahan positif dan perbaikan dalam sistem pendidikan masyarakat. Yang selanjutnya, peran guru sebagai agen perubahan. Peran guru sebagai perubahan dibagi menjadi 5, yaitu inovator dalam pelajaran, penggerak budaya positif sekolah, ketiga fasilitator perubahan sosial, 4 pendidikan karakter dan nilai, kelima kolaborator dengan orang tua dan masyarakat. Tantangan guru dalam
mewujudkan perubahan, yaitu perubahan kurikulum yang cepat, seperti belum untuk menuntaskan kalender pembelajaran kurikulum tersebut sudah diganti dengan kalender kurikulum yang selanjutnya. Kedua, keterbatasan fasilitas. Menurut saya fasilitas pembelajaran dari perbedaan ini bisa terlihat jelas, seperti di Jawa lebih maju, fasilitasnya lebih lengkap, tapi di pulau-pulau lain masih belum, yang termasuk masih warga negara Indonesia. Ketiga, perbedaan karakter siswa. Siswa pasti memiliki perbedaan karakter, maka dari itu guru harus bisa memahami karakter siswa dan agar dapat menghadapi masalah belajar dan memberikan solusinya. Keempat, tekanan administratif. Ini termasuk ke dalam perubahan kurikulum atau dalam sistem pembelajaran. Juga tuntutan profesionalisme. Yang terakhir yaitu strategi guru menghadapi tantangan. Guru harus bisa menciptakan media belajar dari bahan sederhana dan memodifikasi metode mengajar agar lebih menarik. Inovasi ini lahir dari kepedulian dan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi semua siswa. Guru juga mendorong partisipasi teman sebaya dalam mendukung siswa inklusi melalui program kerja kelompok dan tutor sebaya siswa diajar untuk saling membantu menerima perbedaan. Strategi ini dalam strategi guru menghadapi tantangan ini sangat efektif, membangun lingkungan kelas yang inklusif. Secara sosial, guru juga menggunakan penilaian otentik yang menekan proses belajar, bukan hanya hasil akhir. Selain itu, guru melakukan refleksi dan evaluasi terhadap strategi yang diterapkan. Kesimpulannya yaitu psikolog pendidikan berperan penting dalam memahami proses belajar, perkembangan strategik serta strategi mengajarkan yang efektif. Dalam konteks ini, guru menjadi agen perubahan yang tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian ilmu, tapi juga membentuk karakter siswa, inovator dan pembelajaran, penggerak budaya positif, dan fasilitator perubahan sosial. Namun, guru menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan kurikulum, keterbatasan fasilitas, serta perbedaan karakter siswa. Untuk mengatasinya, guru perlu menawarkan strategi yang kreatif, seperti menciptakan media sederhana, memodifikasi metode pembelajaran, menerapkan penilaian autentik, serta membangun lingkungan kelas yang melalui inklusi dan melalui kapitulasi refleksi. Sini, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.